Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Kita ada di minggu yang terakhir di tahun ini. Bapak dan Ibu merasakan penyertaan Tuhan? Amin. Betapa Tuhan kita Allah yang baik ya. Dia jaga saya, jaga engkau, jaga kita semua. Sampai kita boleh ada pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Betapa engkau baik Bapa. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami boleh lihat segala kebaikan-Mu. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Dan kami ada Tuhan di minggu yang terakhir ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu untuk menyembah Engkau di tempat ini. Kami rindu menaikkan tangan kami dan bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian sembah kami di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami boleh melihat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, kasih-Mu yang sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Selamanya Kaulah Tuhan, Tidak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau Allah yang mengangkat kami. Kami bersyukur kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Karena perlindungan, karena penyertaan. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Kurayara shikiraya layala. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi
Engkau juru selamat, Engkau juru selamat kami Tuhan. Dalam janji-Mu Ada kemenangan, kemenanganku. yes. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat, Tiada nama yang lain Tuhan. dalam janji-Mu Kemenangan kami, selamanya kan ku nyatakan setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji-muji Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau. Bapak dan Ibu, saudara yang siap meninggikan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, sudah siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Hey. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia.
tepuk tangannya dan suaranya. Amin Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tuntutan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah apa? Pilihanku. Barang-barang-barang-barang. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Berikan salam kanan kirinya atau tos kanan kirinya, katakan lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu semua. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, mencurahkan rohnya di atas kita semua. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus apa? Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Juga tinggi namanya, bukan aja nama. Suaranya diangkat, Roh Kudus membakar. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Berkati kuasa-Mu, nyalakan apiku. Bunyi Hosana, haleluya, oh Hosana, haleluya. Tercurah nyalakan apiku. Bunyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Berhenti, berlari sampai akhir. Juga tinggi namanya, bukan aja namanya. Roh Kudus membakar semua. Bakar, bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Nyanyi kuasa-Mu, nyalakan apiku. Bunyi Hosana, haleluya, oh Hosana, haleluya. Tercurah nyalakan apiku. Bunyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mari Bapak Ibu, ikutin saya ya Bapak Ibu. Hosana, haleluya, oh Hosana, haleluya. Suara yang kurang kencang. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Hosana, haleluya. Sekali lagi. Hosana, haleluya. Untuk memuji nama Tuhan. Mari sama-sama angkat tangannya. Roh Kudus membakar setiap kali.
Amin Tuhan. Kadang hujan mujizat terjadi. Katakan dengan iman, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap, bakar, bakar, bakar. Kadang hujan mujizat terjadi. Biarlah api di dalam setiap hati kita terus menyala. Amin. Mari silakan duduk. Ada pengumuman yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini sebelum kita persembahan. Bapak dan Ibu, kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember jam 8 malam. Kita akan sama-sama untuk jamuan makan malam dilanjutkan dalam ibadah penutupan tahun. Mari kita siapkan hati kita siapkan waktu kita untuk dapat datang beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kalau saat ini Kau berikan kesempatan untuk kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kau memberkati setiap jemaat yang sudah menabur di tempat ini. Semoga apa yang kami berikan ini boleh berkenan kepadamu Bapa. Dan kami ingin memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
disembah. Oh haleluya. Sikarabashana namo Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oleh anugerah kasih dan rahmat, kami menaikkan syukur hari ini, di mana kami bisa beribadah di minggu terakhir di tahun 2025 ini. Sepanjang tahun Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Pertolongan Bapa atas kami tidak pernah terlambat. Bapa selalu menolong kami tepat dengan waktu-Mu. Dan kami percaya sepanjang tahun 2026 lebih lagi Bapa menyertai dan menolong kami. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Guru besar kami, yang selalu mengajar, yang membuat kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami dengar. Mampukan kami jadi berkat bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung tahun. Kita mau belajar firman Tuhan. Kalau tadi pagi jam pertama saya sampaikan tentang nama Yesus. Tapi jam kedua saya sampaikan tentang matang atau dewasa. Karena apa saudara? Kita akan memasuki tahun 2026. Apakah kita sudah matang atau dewasa? Tampilkan matang atau dewasa. Katakan 2, 3. Matang atau dewasa. Seringkali orang-orang tua bilang bahwa kamu harus belajar sama orang tua. Karena kita orang tua ini banyak makan garam. Katanya sudah dewasa ya. Jadi ternyata untuk jadi dewasa harus banyak makan garam. Nah sebab itu anak-anak Bapak Ibu cepat dewasa, kasih banyak makan garam dia biar cepat dewasa ya. Kita baca Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 2 sampai ayat ke-4. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi katakan di sana, biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Matang, ya. Kalau matang itu yang asli manis. Kalau matang di pram kurang manis, ya. Karena banyak orang ingin cepat matang tapi di pram, ya. Misalnya dalam pelayanan, kita lihat, baru melayani cepat sekali naik, ya, karena matangnya matang di pram, nggak manis. Orang cepat naik, cepat juga jatuhnya, saudara. Ya, karena
Tak kala orang cepat naik, dia belum matang, betul, dia akan jadi sombong. Karena siapapun kita yang melayani, mau melayani jadi anak Tuhan juga yang nggak melayani, tetap kita dikejar namanya 3 tah. Harta, wanita, dan takhta. Nggak peduli saudara melayani Tuhan, nggak, tetap 3 tah ini mengejar kita. Tidak ada yang kebal dengan 3 tah. Harta, wanita, dan takhta. Apakah anak Tuhan dia nggak melayani Tuhan, nggak selingkuh? Ada nggak anak Tuhan nggak melayani Tuhan, nggak selingkuh? Selingkuh juga kan? Apakah anak Tuhan yang diberkati nggak sombong? Sombong juga. Jadi 3 tah ini mengejar semua orang, nggak ada yang kebal 3 tah ini ya. Tapi kalau kita matang, kita ngerti dan sadar nanti. Kenapa dikatakan di sini tak kala kita matang, kita menjadi utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Kata tidak kekurangan satu apapun ini bukan masalah uang ya. Di dalam Tuhan itu, Alkitab itu enggak cerita uang, cerita rohani. Tidak kekurangan dalam kerohanian, dalam karakternya, itu enggak kekurangan. Uang itu bonus. Jangan saudara pikir diberkati. Kadang orang pikir, kok aku enggak diberkati-berkati ya? Loh, Bapak Ibu, sehat itu berkat, amin. Jadi jangan kira hanya uang berkat, jangan. Jangan banyak harta, oh itu berkat. Kita sehat, itu berkat. Banyak uang tapi sakit-sakitan, pilih mana? Cukup tapi sehat, amin. Kalau dikasih tambah, puji Tuhan. Jadi jangan berpikir, kok aku nggak diberkati, sehat tuh diberkati. Rumah tangga harmonis itu berkat loh. Anak-anak takut Tuhan itu berkat. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 128 itu, ya, keluarga yang diberkati itu luar biasa. Mazmur 133, hidup rukun itu luar biasa. Itu berkat. Jadi jangan di pikiran ini kata berkat itu hanya uang. Jangan ya, buang itu. Soal uang itu urusannya Tuhan itu. Pasti kita. Ya, karena kita anaknya. Kita punya anak juga, pasti kita berkati anak kita, betul tidak? Mereka pulang sekolah pasti tahu mamanya sudah masak, betul tidak? Enggak ada dia bilang, aduh, nanti aku pulang sekolah ini bagaimana ya, mamaku masak enggak ya? Enggak, pasti dia percaya mamanya pasti sudah masak. Pasti makan, sama dengan kita. Pasti kita dipelihara Bapa di surga, itu saja. Ya, oke, kita lanjut. Nah, tentang matang ini, lanjut. Ayo. Nah, matang itu bahasa Yunaninya teleios, itu matang. Teleios, arti matang itu sempurna, matang, lengkap, dan utuh. Menggambarkan kesempurnaan yang dihasilkan dari kesabaran. Jadi ternyata kematangan itu dihasilkan dari kesabaran, ketabaan dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Jadi supaya kita jadi matang, itu dihasilkan dari kesabaran. Dan ketabaan dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Dengan kata lain, kesulitan itu sangat perlu. Masalah itu sangat perlu. Katakan sama-sama saya, masalah itu sangat perlu dulu 3. Masalah itu sangat perlu. Karena nggak ada masalah, nggak dewasa. Nggak ada masalah, nggak ada kesaksian. Misalnya di persekutuan doa, siapa mau bersaksi? Hanya orang yang punya masalah yang bersaksi. Kalau nggak ada masalah, apa yang mau dia saksi? Betul tidak? Jadi hanya yang punya masalah yang ada kesaksian. Nggak ada masalah, hidup ini nggak bahagia. Rumah tangga pasti ada masalah. Tapi masalahnya harus diselesaikan. Pasti ada masalah. Jadi masalah itu perlu. Apalagi kita nih berbeda-beda. Ya, berbeda-beda tapi satu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Sekarang kita lihat tentang dewasa. Ibrani 5 ayat 14, 23. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi makanan keras itu untuk orang dewasa. Makanan keras. Maksudnya di sini makanan keras bukan nasinya harus keras, bukan. Itu jasmani, rohani. Makanan keras itu, saudara, firman Tuhan yang begitu betul-betul mempermalukan dosa.
Saudara-saudara yang kita rajin ke gereja pasti masuk surga. Nah, itu makanan bubur itu. Makan firman Tuhan, ikut Tuhan, harus hidup kudus. Hidup benar, takut Tuhan. Suami harus sayang istri. Ya, istri itu bukan untuk tempat latihan tinju, bukan. Ya, istri harus disayangi, dilindungi. Ya, makanya istri diambil dari tulang rusuk dekat dengan di hati untuk disayangi, dilindungi dan dicintai. Tapi istri kenapa disayangi? Karena istri itu penolong. Ya, istri itu penolong. Penolong berarti lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya istri lebih kuat daripada suami. Perempuan lebih kuat dari istri. Coba, istri ditinggal suami jadi janda. Sampai mati tahan gak menikah. Coba pria, ditinggal mati istri. 6 bulan kemudian, kawin lagi. Itu membuktikan istri wanita lebih kuat daripada pria. Istri kerja dari pagi sampai malam. Suami kerja di kantor sampai sore. Lebih kuat istri, maka disebut penolong. Jadi sayangilah istrimu, cintailah dia. Jangan lebih cinta diri anakmu, cinta istri. Anakmu besar, dia menikah tinggalkan engkau. Tapi engkau istrimu sampai mati selalu bersama-sama. Ya, jadi harus mengerti. Nah, makanya dewasa, kata dewasa itu untuk makanan keras untuk orang yang dewasa. Jadi artinya ada pertumbuhan, nggak kanak-kanak terus. Ya, dewasa. Oke, kita lihat bahasa Yunaninya tentang kata dewasa ini. Lanjut. Nah, ini terjemahan sehari-harinya dulu. Terjemahan sehari-hari tentang dewasa nih. 2-3. Akan tetapi orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya, ini di dalam bahasa aslinya dewasa secara rohani, apa itu? Siap menerima ajaran-ajaran yang lebih tinggi. Ya, ajarannya lebih tinggi karena mereka sudah melatih diri untuk membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang jahat. Jadi makanan keras, kalau di sini dikatakan disebut secara rohani menerima ajaran yang lebih tinggi. Jadi meningkat, tidak ajaran pertobatan terus, tidak terus sampai kepada kesempurnaan. Karena Yesus lahir bayi. Nah, kita peringati Yesus bukan bayi lagi. Yesus sudah dewasa. Nah, kita jadi mempelai wanita untuk nanti menikah. Ya, jadi dewasa. Tidak ada pria mau menikah dengan anak-anak. Semua dengan yang dewasa. Yesus juga. Makanya kita harus lebih tinggi, harus jadi dewasa. Nah, dewasa dalam bahasa Yunaninya, coba kita lihat dewasa dalam bahasa Yunaninya. Lanjut. Nah, sama matang, teleios, dewasa juga teleios. Jadi makanya judulnya matang atau dewasa. Karena sama-sama. Yang artinya sempurna, matang, lengkap, utuh, dewasa. Atau yang telah mencapai kesempurnaan atau kematangan dalam iman. Jadi matang dalam iman. Jadi itu artinya matang. Oke, sekarang kita lihat tentang dewasa dan matang ini. Lanjut. Nah, kenapa kita harus dewasa dalam iman? Nah, perlu dong ya. Kita harus tahu kenapa harus dewasa dalam iman. Jadi bukan sekedar disuruh khotbah, dengar khotbah dewasa. Kenapa harus dewasa dalam iman? Kedua, nanti bagaimana caranya supaya dewasa? Jadi harus tahu, saudara. Nah, yang pertama, kenapa kita harus dewasa dalam iman? Yang pertama, untuk memahami kebenaran yang lebih dalam. Jadi kita harus memahami kebenaran yang lebih dalam. Dengan cara kita belajar firman Tuhan, yang pertama kita diawali dari suka baca firman Tuhan. Ya, suka baca firman Tuhan. Saya lihat wajah-wajah saudara ini wajah-wajah suka baca firman Tuhan. Ya, makanya kenapa Daud itu disenangi oleh Bapa di sorga, karena Daud suka baca firman Tuhan. Makanya dia tulis dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, orang
yang kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkannya pagi-pagi, amin. Pagi-pagi atau siang dan malam? Oh, pintar-pintar ya, saya sesatkan tadi nggak bisa. Ya, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dia digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Perhatikan ayat 2. Yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Baca firman Tuhan, direnungkan siang dan malam. Itu saya gambarkan seperti sapi yang makan rumput lalu memama biak. Sapi makan rumput nih ya. Makan rumput nggak langsung ditelan, disimpan dulu dalam kantong perutnya. Nanti dikeluarin waktu istirahat, dia mama biak. Ya. Makanya kenapa sapi makan rumput tapi dagingnya enak, betul ya? Sapi makan rumput tapi susunya banyak. Padahal yang dimakan hanya rumput, berarti rumput gizinya tinggi kan? Jadi makanya saya sarankan bagi ibu-ibu yang hamil, makanlah rumput biar air susunya banyak. Bukan begitu ya. Tapi ada proses. Makanya sehat. Sapi itu karena dia makan rumput memama biak, sapinya sehat, air susunya banyak. Saudara, demikian juga kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita makan firman Tuhan, harus mama biak firman Tuhan supaya rohani kita sehat. Nah makanya kenapa orang nggak mau baca firman Tuhan, akhirnya rohaninya nggak sehat. Ya kurus, busung lapar, karena nggak pernah baca firman Tuhan. Nah orang kurus itu gampang kena penyakit, betul tidak? Kena penyakit batuk, flu, ya penyakit lain karena kurus. Begitulah juga anak Tuhan. Yang kurus firman Tuhan pasti anak Tuhan tuh gampang kena penyakit. Penyakit tersinggung, penyakit kecewa, penyakit sakit hati, penyakit putus asa. Jadi orang yang malas baca firman Tuhan pasti gampang tersinggung sebab dia kurang gizi. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan dikit tersinggung bilang kurang gizi, pintar. Nah jadi makanya yang pertama kenapa kita harus dewasa dalam iman? Untuk memahami kebenaran yang lebih dalam. Kita pahami kenapa firman Tuhan itu begitu. Yang kedua, untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi artinya baca firman Tuhan harus jadi berkat dong, jadi teladan. Jangan katanya rajin baca firman, tapi kalau ngomongnya nyelekit. Suka maki-maki di sini nggak ada. Saya percaya kok jemaat di sini nggak ada suka maki-maki, nggak ada. Lembut-lembut semua, wajahnya juga wajah lembut-lembut ya. Jadi teladan. Nah kita orang tua adalah video yang ditonton oleh anak kita. Apapun yang kita lakukan, anak kita akan melihat apa yang kita lakukan. Anak saya berkata, yang laki, kalau saya mau menikah kepingin punya istri seperti mama. Anak saya perempuan bilang, kalau nanti saya kepingin menikah dapat suami seperti papa. Jadi mereka lihat video. Kita orang tua ini video, harus jadi teladan. Ya, karena kalau anak-anak lihat maki-maki, seperti termasuk cucu saya sudah ya, ditanya dia, kamu nanti besar mau seperti apa? Seperti papa. Loh kenapa seperti papa? Ya karena papa itu suka mabuk-mabuk. Ya pulang dari mabuk pukul mama. Jadi saya seperti papa nanti. Sebab apa? Itu video yang ditonton. Ya, mamanya itu dipukulin terus istrinya. Oh, karena kalau sudah mabuk, aduh. Ya. Makanya ada lagu, aku mabuk bukan karena whisky. Ya, gitu ya. Jadi dia mabuk, Saudara. 1 seloki, 2 seloki, ya. Apalagi loki-loki nanti. Jadi makanya jadi teladan. Ya. Jadi orang kenapa kita dewasa harus teladan? Makanya dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, coba baca sama-sama 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau apa? Rendah. Karena engkau muda. Jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataan, dalam apa? Tingkah lakumu, dalam apa? Dalam kasihmu, dalam apa lagi? Kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Jadi teladan dalam perkataan. Nah perkataan ini menentukan. Kemarin ada ilustrasi begini. Kita coba boleh tes. Ya boleh tes. Coba Bapak Ibu boleh tes. Sekarang Bapak kasih tangannya begini sama Ibu. Enggak, kasih gini lurus. Lurus ya. Lurus.
Bilang, Yesusku dahsyat. Bilang, Yesusku dahsyat. Nah sekarang ibu, coba waktu Bapak bilang Yesusku dahsyat, tekan tangannya. Ya, bilang Yesusku dahsyat, tekan tangannya Bu. Kuat ya? Sekarang lepas Bu, bilang aku khawatir. Tetap tangannya begini. Aku khawatir, tekan Bu tangannya Bu. Lemas langsung toh. Lemas langsung, karena bilang aku khawatir langsung lemas. Tapi kita bilang Yesus dahsyat, dahsyat. Ditekan nggak bisa karena ada kekuatan dari perkataan. Jadi kalau kita berkata, aduh aku sakit, langsung sakit semua tuh. Makanya orang tanya, Pak Nenggolan usianya berapa? Saya selalu bilang baru. Saya baru 62 usia saya. Selalu baru. Loh, kok 62? Iya, baru, saya bilang. Kalau kita bilang, aduh saya sudah tua, umur saya sudah 60 lebih. Yang lebih aneh lagi saya begini. Lah Pak, saya ini sekarang, saya sudah kepala 6. Waduh, ngeri Bu, saya bilang. Kenapa? Kepalanya 6. Ya ngeri dong. Monster. 6 kepalanya. Kan ngeri, betul tidak? Iya, apalagi saya sudah kepala 7 loh. Oh ya lebih ngeri lagi Bu, kepalanya 7 saya bilang. Ya, harus kata baru. Jadi perkataan ini menentukan. Ya. Saya selalu istri saya sampai bilang begini, Papa sakit ya? Enggak usah bohong lah. Saya sebagai istri tahu bertahun-tahun menikah, sudah 36 tahun masih masa enggak tahu. Ya karena saya enggak mau mengakui saya sakit, walaupun sakit. Ya, enggak mau. Walaupun sakit enggak mau. Sampai saya enggak bisa bergerak lagi, enggak bisa bangun. Nah itu kan sakit tuh, baru diam. Pokoknya masih bisa jalan, enggak mau mengakui saya sakit. Kenapa? Perkataan itu menentukan kita. Jadi kalau dibilang aku diberkati ya diberkati. Ya, tetap diberkati. Walaupun uangnya sedikit, tetap jadi diberkati. Nanti ada saja. Karena kita perkataan berkati, Bapak bilang, waduh, anakku nih yakin dia diberkati, aku berkati. Ya, makanya kenapa Yakobus bilang orang bimbang mendua hati nggak dapat apa-apa. Ya, jadi jangan bimbang, percaya saja. Nah, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi itulah saudara kenapa harus kita dewasa. Lanjutnya yang ketiga, ya kenapa kita harus dewasa? Yang ketiga, siap menghadapi tantangan hidup. Jadi kita siap menghadapi tantangan hidup dan menghadapi kesulitan dengan iman yang kuat. Jadi kita harus siap menghadapi tantangan hidup, kesulitan dengan iman yang kuat. Iman. Jadi di sini harus iman yang kuat. Makanya Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang suka baca firman Tuhan pasti imannya timbul kuat. Ya, menghadapi masalah apapun. Makanya sehebat-hebat apapun orang yang malas baca firman Tuhan pasti ambruk. Tapi kalau dia suka baca firman Tuhan, dia kuat. Saya dulu waktu sekolah Alkitab dijuluki konkordans. Konkordans itu apal ayat-ayat. Kalau orang mau tanya ayat ke saya, karena saya konkordans. Tapi tak kalah saya masuk dalam pelayanan, saya malas baca Alkitab. Sebab saya hafal ayat-ayat. Gak mau baca. Nanti mau khotbah baru baca. Nah, satu ketika setelah pelayanan lama di Jakarta, saya mau pelayanan ke Palu. Tapi via Manado. Di Manado, saya orangnya suka memuji menyembah. Menyembah pagi-pagi. Nah, kalau menyembah pagi-pagi, Tuhan bilang begini, hambaku bangun dari tidur. Loh, saya bilang, Tuhan saya lagi nyembah, nggak tidur. Bangun dari tidur. Saya lagi nyembah Tuhan, bangun dari tidur. Lalu bertanya, maksudnya apa Tuhan bangun dari tidur? Sebab engkau tidak ada waktu untuk aku memuji, menyembah, dan suka baca firman-Ku. Lalu saya bilang begini, hai jiwaku, mulai hari ini engkau harus suka terus memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua, engkau harus suka baca firman Tuhan.
Itu tahun 85 waktu saya di Manado. Dari sejak itu saya suka baca firman Tuhan sampai hari ini. Sudah puluhan kali saya baca firman Tuhan. Mungkin hampir 100. Ya, kenapa? Firman Tuhan itulah sumber kekuatan saya. Kenapa? Hamba Tuhan yang melayani itu gak habis-habisnya difitnah. Gak habis-habisnya dihina. Segala macam, dikecewakan. Gak habis-habis itu, saudara. Bahkan yang saya hormati pun yang mengecewakan saya. Pimpinan saya mengecewakan. Tapi karena saya suka baca firman Tuhan, saya tidak pernah kecewa. Seperti ada lagu, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Jadi, kalau orang yang malas baca firman Tuhan, sakit rohaninya, pasti gampang kena penyakit kecewa. Tapi lihat wajah ibu bapak ini, nggak ada yang kecewa di sini ya. Semuanya sehat-sehat ya, luar biasa. Jadi makanya saudara, ya siap menghadapi kesulitan. Yang keempat, untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan memahami kehendak-Nya. Jadi kita semakin intim, karena kita tahu keintiman ya membawa keajaiban. Saya ulangi, keintiman membawa keajaiban. Coba suami istri intim, keajaiban apa yang terjadi? Suami istri intim, keajaiban apa yang terjadi? Ada yang tahu? Hamil istrinya. Nah, betul ya? Ya kan? Keintiman membuat mujizat. Makanya ada seorang istri sama suaminya datang. Ya. Dokter, tolong kami ini sudah lama menikah, kok nggak punya anak. Terus, Bapak Ibu selalu intim. Iya intim. Suami saya itu kerja di luar kota. Jadi datang, ya kadang 6 bulan, 7 bulan sekali datang. Kami tiap hari intim dokter. Lewat HP kami intim. Dokter bilang, kapan bisa hamilnya? Intimnya lewat HP. Mana bisa? Nggak terjadi mujizat. Kamu nggak akan bisa hamil. Makanya kalau kita intim dengan Tuhan Yesus, banyak keajaiban. Yang ngerti katakan amin. Ya intim. Keintiman mendatangkan mujizat. Keintiman mendatangkan kasih yang lebih dalam. Ya, makanya perlu intim. Yang dikatakan di sana, hubungan yang intim. Memahami kehendaknya dan dewasa dalam iman, berarti kita telah mencapai tingkat kematangan spiritual yang memungkinkan kita untuk lebih bijak, lebih sabar, dan lebih setia kepada Tuhan Yesus. Jadi, membuat kita, saudara, kematangan itu memungkinkan kita menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih setia kepada Tuhan. Ya, lebih sabar. Memang saya lihat wajah-wajah saudara ini wajah-wajah yang sabar, semua luar biasa. Susah cari jemaat seperti saudara ini. Sabar-sabar orangnya. Suami yang sabar, istri yang sabar. Oh luar biasa. Makanya Ibu Epi itu senang sekali mengembalakan saudara. Karena sabar-sabar semuanya. Luar biasa. Susah dicari seperti saudara ini ya. Makin bijak saudara. Makin bijak mengambil keputusan. Ya, makin bijak. Jadi kalau ada yang gosipin saudara, nggak usah marah. Diam aja. Saya ini puas saudara digosipin, difitnah sana sini. Jadi kalau saya difitnah, diam aja, saya nggak mau bela diri. Kecuali orang tanya saya, baru saya cerita. Tapi saya nggak mau bela diri. Ceritanya gimana sih Pak Nenggolan? Saya cerita begini. Tapi nggak ada saya mau bela. Saya nggak gitu loh, nggak. Biarin saja. Jadi banyak orang menganggap saya jelek, nggak ada masalah. Yang penting saya benar di hadapan Tuhan. Jadi karena cerita-cerita orang begini-begini, ya ditahu. Wah, dibatalin saya khotbah. Nggak ada masalah. Ya. Karena saya nggak melakukan, karena dengar gosip-gosip, nggak ada masalah. Ya. Ambil bijak saja, santai saja. Karena saya hidup bukan karena khotbah, saya hidup bukan karena pendeta, saya hidup bukan karena gereja, tapi saya hidup karena Tuhan Yesus. Waktu Yesus difitnah, bela diri nggak dia? Tidak. Di ngomongin apa, diam aja dia. Jadi makanya saya mau seperti Yesus. Jadi difitnah orang dia apa yang ngomong? Pernah sekali peristiwa, ada peristiwa besar saya difitnah. Tersebar kemana-mana. Saya diam aja.
Padahal teman-teman pendeta semua. Sampai di gereja dipanggil saya, Pak Ninggul, kok kamu ngomong gini apa benar? Enggak. Lo kok nggak mau bela diri? Ngapain saya bilang. Makanya banyak pendeta memfitnah pendeta tanpa sengaja. Ngerti ya? Begini maksudnya. Pendeta memfitnah pendeta tanpa sengaja. Saya berkata begini, kalau saya dikecewakan orang, saya bilang begini, hai jiwaku, kalau hari ini engkau dikecewakan itu wajar. Kenapa? Karena engkau banyak menabur kekecewaan, hari ini engkau menuai. Saya bertanya, siapa di sini nggak pernah kecewakan orang? Tolong angkat tangan. Yang nggak pernah kecewakan orang, angkat tangan. Semua berarti ya? Jadi kalau saudara dikecewakan orang bilang, hai jiwaku, kalau hari ini engkau dikecewakan orang itu wajar, karena engkau menabur kekecewaan, engkau hari ini menuai. Waktu Anda katakan begitu, pasti Anda nggak kecewa. Kalau engkau difitnah, hai jiwaku, kalau hari ini engkau difitnah wajar, karena engkau menabur fitnah, engkau hari ini menuai fitnah. Loh, kapan saya fitnah orang? Ya kan? Kapan saya fitnah? Waktu ada pendeta A cerita tentang pendeta B, saya percaya fitnahan itu saya sebarkan. Berarti saya fitnah pendeta B, padahal ceritanya belum tentu. Makanya kenapa check and recheck. Jadi kalau Anda mendengar berita tentang Ibu A, jangan langsung percaya. Engkau cerita sama Ibu B, berarti engkau sebarkan fitnah. Jadi kalau engkau difitnah, wajar. Karena engkau memfitnah orang, giliran engkau difitnah. Yang ngerti katakan amin. Kok aku gak pernah fitnah orang, kok aku gak pernah loh ceritain orang, kok aku diceritain. Gak sadar. Padahal dia ceritain orang. Tanpa sengaja. Ya, ngerti ya? Jadi makanya saudara, kita jadi bijak, lebih sabar, setia kepada Tuhan Yesus. Kalau orang setia kepada